American Dream. Banyak dari kita mungkin udah familiar sama istilah American Dream. Dan mungkin sampai sekarang kita masih familiar walaupun lama-kelamaan istilah ini menurutku udah nggak relate lagi alias sudah nggak relevan lagi karena ya kayaknya tiap tahun moralitas itu pasti berubah deh. Nilai-nilai yang kita yakini dulu baik, sekarang udah nggak baik lagi, begitupun juga sebaliknya. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang American Dream dan bagaimana sejarahnya dari istilah ini sampai akhirnya dari American Dream banyak masyarakat Amerika Serikat yang mengubahnya dengan istilah American Nightmare. Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung aja masuk ke videonya. Hope you guys enjoy this video. Istilah American Dream itu merujuk pada gambaran ideal kehidupan pinggiran kota dan istilah ini pada akhirnya memunculkan harapan serta optimisme, terutama bagi para imigran dan mereka yang memperjuangkan demokrasi di negara mereka sendiri. Istilah ini merujuk pada makna bahwa semua orang harus mendapatkan kesempatan yang sama di Amerika, walaupun pada kenyataannya nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Maksudku bukan cuma di Amerika aja sih, kayak di negara kita sendiri aja, kita seperti nggak mungkin untuk mendapatkan kesempatan yang sama, semua orang. Istilah American Dream sendiri itu sudah ada setidaknya sejak tahun 1895. Dan pada awal tahun 1900-an, istilah ini sering dipakai sebagai ungkapan singkat atas apresiasi masyarakat Amerika terhadap barang-barang yang mampu mereka beli. Jadi kayak barang-barang seperti furniture, pakaian, properti itu bentuk apresiasi singkat mereka tuh, oh American Dream, mungkin kayak, oh you already reached the American Dream, kamu udah bisa mencapai American Dream, kayak gitu-gitu ya. Dalam novel The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald pada tahun 1925, novel ini tuh menggambarkan tokoh utama yang mengejar American Dream yang sangat gemerlap, utopis, dan terlalu muluk, hanya untuk meninggal di kemudian hari tanpa sempat mencapai apapun yang disebut sebagai American Dream itu tadi. Dan pada akhirnya novel ini dianggap sebagai bentuk kritikan dari penulisnya terhadap istilah American Dream yang menurutnya tuh terlalu mustahil untuk dicapai oleh manusia semodern apapun. Di sisi lain ada penulis Amerika itu yang namanya James Truslow Adams itu mendefinisikan ulang istilah American Dream dalam novelnya yang berjudul The Epic of America yang terbit pada tahun 1931. Menurut Adams, American Dream adalah tatanan sosial di mana perempuan dan laki-laki akan mampu mencapai potensi maksimal yang mereka miliki dan diakui atau mendapatkan pengakuan dari orang lain secara apa adanya, terlepas dari keadaannya sejak lahir atau kedudukannya semasa hidup. Setelah Perang Dunia Kedua, istilah American Dream ini kembali berubah. Menurut Tracy Parker, salah satu profesor sejarah di Amerika, istilah American Dream ini pada masa setelah perang memiliki kaitan dengan keluarga inti, yang mana istilah ini diidentikan dengan kepemilikan barang-barang mewah seperti mobil, rumah di pinggir kota, kekayaan, baju-baju yang bagus, dan kemampuan untuk melangsungkan kehidupan satu keluarga itu. Parker itu juga menghubungkan American Dream setelah Perang Dunia Kedua dengan kemunculan kapitalisme dan sikap konsumerisme. Parker itu juga menyoroti kemunculan department store sebagai pusat dari kelas menengah berlomba-lomba membeli barang sebanyak yang mereka bisa. Ini menimbulkan kesan bahwa ketika kita masuk ke supermarket, kita tuh merasa menjadi bagian dari orang-orang yang secara sosial kedudukannya tuh lebih tinggi di atas kita karena kita merasa ilusi yang terasa nyata itu kayak kita tuh ngerasa kita jadi bagian dari mereka padahal setelah keluar dari supermarket ya kita jadi orang biasa aja gitu. Dan Parker ini juga menyoroti bahwa manusia itu merasa lebih penting, merasa menjadi orang penting ketika mereka masuk ke supermarket karena di sana mereka tuh dilayani sama pelayan-pelayan yang ramah.
Nah, walaupun begitu, pada tahun tersebut, tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua, sekalipun American Dream itu terus menggaungkan tentang kesetaraan, masyarakat kulit hitam dan kulit putih itu tetap dibedakan. Misalnya dalam supermarket, pemilik supermarket itu bakalan membatasi jumlah pekerja dan jumlah pembeli dari kalangan kulit hitam sekalipun mereka punya uang yang cukup untuk membeli barang-barang di sana. Bahkan kalau misalnya mereka itu komplain tentang barang yang busuk atau yang rusak atau minta refund, minta ganti, itu mereka nggak bakalan dikasih gantinya. Tapi kalau hal itu dilakukan sama orang-orang dari kalangan kulit putih, pemilik department store-nya ini bakalan ngasih pelayanan yang terbaik dan bakal ditindaklanjuti sampai selesai. Selain itu, istilah American Dream ini juga quote unquote dalam tanda kutip itu didukung oleh kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Menurutku itu terlihat seperti dampak dari kebijakan itu. Jadi pada tahun 1931 Amerika tuh pernah mengalami yang namanya depresi besar. Nah, supaya depresi besar itu tidak terulang lagi setelah Perang Dunia Kedua, apalagi Amerika ini mendapatkan banyak keuntungan sebagai salah satu negara yang menang perang, pastinya hasil dari perang itu sendiri, rampasan perang itu sendiri, harta dari rampasan perang itu harus dimanfaatkan sebijaksana mungkin supaya mereka tidak mengalami yang namanya depresi besar. Nah, akhirnya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mencegah hal itu terjadi. Salah satunya adalah kebijakan perumahan federal pada periode New Deal dan Perang Dunia Kedua yang membantu mendorong perekonomian setelah perang dan memicu pertambahan kepemilikan rumah di pinggiran kota. Selain itu, ada juga Undang-Undang Penyesuaian Kembali Prajurit atau GI Bill yang disahkan pada tahun 1944 yang menawarkan berbagai macam pinjaman dan tunjangan yang bisa mempermudah para veteran yang baru aja kembali perang. Salah satunya pemerintah itu melalui kebijakan ini menawarkan pinjaman rumah dengan bunga rendah, tunjangan kuliah, pinjaman untuk memulai bisnis, ada juga tunjangan untuk pengangguran. Nah, hal ini pada akhirnya memperbesar kemungkinan warga Amerika bisa memiliki rumah di pinggiran kota dan membuat jumlah penduduk di pinggiran kota meningkat dari 19,5% pada tahun 1940 menjadi 30,7% pada tahun 1960. Gaya hidup pinggiran kota itu semakin didukung dalam tanda kutip oleh Undang-Undang Bantuan Jalan Raya Federal yang disahkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1956, yang mana kebijakan ini memberikan bantuan untuk jaringan jalan raya antar negara bagian guna memenuhi kebutuhan pertahanan dan juga perdagangan. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap mobil dan persentase orang Amerika yang punya mobil meningkat dari 54% pada tahun 1948 menjadi 74% pada tahun 1959. Selain itu, hasil dari Perang Dunia itu adalah munculnya kemajuan teknologi dan medis. Salah satunya itu ditemukan mesin-mesin canggih yang mulai digunakan di rumah-rumah untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti microwave, TV, dan orang-orang Amerika Serikat yang punya TV pasti bakalan terpapar sama iklan-iklan yang ada di sana dong. Nah, ada satu iklan yang seolah-olah ingin supaya masyarakat Amerika ini lebih dekat lagi dengan istilah American Dream, supaya mereka lebih termotivasi untuk mencapai istilah American Dream itu tadi. Contohnya iklan tentang keluarga yang ideal dalam tanda kutip. Iklan tentang keluarga ideal Amerika pada tahun-tahun itu digambarkan ada suami yang bekerja keras, terus ada istri yang mendukung dan mengurus rumah tangga dengan baik dengan berbagai macam alat elektronik yang menunjang pekerjaannya. Terus keluarga yang ideal itu juga digambarkan mereka punya rumah, mobil, alat-alat seperti microwave, dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah sikap konsumerisme yang nggak bisa tertahankan lagi. Jadi orang Amerika merasa ingin membeli barang-barang itu supaya mereka lebih dekat lagi dengan apa yang disebut sebagai American Dream.
Hal ini pada akhirnya membuat istilah American Dream itu bukan lagi bermakna kesetaraan dan solidaritas untuk sama-sama mendapatkan kehidupan yang lebih layak di tanah perantauan, tapi malah jadi ajang persaingan antar individu. Pada tahun 1990 sampai awal tahun 2000-an, ada namanya perusahaan jasa keuangan Fannie Mae yang mendorong gagasan bahwa kepemilikan rumah itu adalah pilar utama atau sebuah keharusan atau sebuah syarat untuk bisa mencapai American Dream. Dan gagasan ini itu disampaikan melalui iklan-iklan seperti iklan pinjaman rumah. Nah, dari iklan-iklan ini banyak orang Amerika yang pada akhirnya tertarik dong untuk memiliki rumah. Hal ini menyebabkan lonjakan pasar perumahan nggak bisa dihindari lagi dan ujungnya itu terjadi krisis keuangan dari tahun 2008 sampai tahun 2009. Menurut Frederick Jameson dalam bukunya Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, itu menyatakan bahwa dalam kapitalisme lanjut, ekonomi berbasis produksi itu telah bergeser menjadi ekonomi yang berpusat pada konsumerisme dan citra. Jadi orang dulu itu bekerja keras untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik, tapi lama-lama orang mulai bekerja keras untuk bisa membeli simbol-simbol kesuksesan seperti rumah besar, mobil mewah, barang-barang bermerek, dan lain sebagainya. Sayangnya konsep American Dream ini lama-lama nggak relevan lagi. Kalau konsepnya tentang semua orang itu harus mendapatkan kesempatan yang sama, kenyataan di lapangan juga nggak seindah istilah American Dream ini kan. Dan kalau ngomongin setara, ukuran yang jelas itu tuh gimana? Setara yang seperti apa? Misalnya, apakah semua anak di Amerika itu harus mendapatkan dan bisa mendapatkan pendidikan yang setara tanpa terkecuali satupun, tanpa memandang dia orang kulit hitam atau orang kulit putih atau ras Tionghoa dan lain sebagainya? Mungkin aja itu bisa dijadiin salah satu alat ukurnya. Tapi pertanyaan selanjutnya tuh apakah bisa? Apakah sebuah negara itu bisa memperlakukan semua rakyatnya itu setara dan sama tanpa membeda-bedakan? Setara semuanya tanpa terkecuali satupun. Nah, sementara kalau ngomongin setara dan sama, seharusnya konsep praja dan rakyat itu nggak ada, karena konsep itu tuh udah menunjukkan ketidaksetaraan dalam masyarakat, di mana harus ada kelompok yang memimpin dan ada kelompok yang sudi untuk dipimpin. Dan walaupun ini kelihatannya nggak setara atau mungkin pada di kemudian hari ini menjadi sistem yang tidak adil karena mungkin penguasa itu bertindak tidak adil kepada rakyat yang ada di bawahnya, rakyat yang diperintahnya, tapi pada akhirnya sistem yang seperti ini bertahan selama ratusan tahun dan ternyata sistem yang seperti ini juga memberi keuntungan dan keberlangsungan memberikan keuntungan untuk keberlangsungan hidup manusia dan peradabannya. Nah, dan makin ke sini kayaknya American Dream itu cuma tinggal nama. Banyak orang yang udah mulai nggak percaya lagi sama istilah ini dan mulai menggantinya dengan istilah American Nightmare. Karena di Amerika sekarang ini tuh harga semua-muanya tuh mahal banget. Even itu cuma junk food yang biasanya mungkin sekian dolar sekarang udah meningkat sekian dolar dengan kualitas yang menurut mereka itu makin lama makin menyusut. Jadi mereka tuh bayar lebih untuk mendapatkan kualitas makanan yang makin lama makin menurun gitu. Harga rumah juga makin meningkat, harga sewa, banyak homeless, terus biaya pendidikan juga mahal banget. Dan biaya hidup sehari-hari tuh mahal banget lah gitu istilahnya di Amerika. Dan nyatanya pada tahun 2023 itu ada lebih dari 36 juta warga Amerika yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan di Las Vegas sendiri, kalau kita lihat film dokumenter, itu pasti ada orang yang meliput tentang orang-orang yang tinggal di kolong itu, bukan di kolong jembatan sih, itu lebih ke mereka tinggal di saluran pembuangan air, di got-got. Dan itu tuh makin apa ya? Makin
kita tuh makin bertanya-tanya apakah American Dream itu benar-benar ada atau itu cuma sebuah narasi belaka yang pada akhirnya nanti di kemudian hari udah nggak relate lagi dan bakal diganti lagi mungkin sama istilah lain. Kita nggak tahu. Pada akhirnya menurutku American Dream itu ya hanya sebuah narasi yang dibuat oleh manusia dan disepakati bersama sih. Dan seiring dengan berjalannya waktu, istilah ini itu pasti bakal mengalami pergeseran makna dan bahkan istilahnya berubah total dari American Dream jadi American Nightmare or maybe American apalah nggak tahu di kemudian hari. Nah walaupun udah banyak yang sadar kalau American Dream ini adalah konsep yang terlalu muluk, terlalu mustahil untuk dicapai sama manusia, nyatanya sampai sekarang standar kesuksesan kita tuh masih disetir oleh faktor yang lain. Contohnya adalah media sosial, influencer, dan konten-konten flexing lainnya. Mungkin menurutku standar-standar yang seperti ini, tren-tren flexing, budaya flexing, konsumerisme itu bakalan terus ada sih. Nggak tahu sampai kapan. Karena ada orang-orang yang juga diuntungkan dari sikap konsumerisme ini kalau misalnya mereka buka bisnis atau apa gitu. Mungkin dia bisa memanfaatkan sikap FOMO dari orang-orang ini dan mereka mendapatkan untung. Ya, itu adalah keuntungan dari sebuah tren gitu. Jadi ya nggak ada yang baik dan buruk sih sebenarnya menurutku. Ya tinggal konsekuensinya aja. Dan apakah di masa depan kita bakalan menemui American Dream yang lain atau mungkin ada Australian Dream atau mungkin Indonesian Dream? Kita nggak pernah tahu. Biar sejarah aja yang membuktikan. Jadi sekian video kali ini. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa klik like-nya dan gimana menurut kalian tentang American Dream dan standar kesuksesan kita yang semakin lama semakin disetir oleh media sosial? Aku pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar. Segitu aja hari ini. I'll see you guys on my next video. Bye bye.